Korban tragedi runtuhnya bangunan 12 lantai di Florida, Amerika Serikat terus bertambah. Hingga Selasa 29 Juni, terdata 9 orang ditemukan meninggal dunia dan 152 lainnya dikabarkan masih hilang. Bangunan tempat tinggal 12 lantai di kota tepi pantai Surfside, negara bagian Florida, sebelah tenggara Amerika Serikat, runtuh. Pihak otoritas setempat mendata, hingga Selasa 29 Juni, 9 orang ditemukan meninggal dunia dan 152 orang masih hilang. Hingga saat ini, operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung. Pejabat setempat mengatakan, 1 orang menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit dan 8 orang lainnya ditemukan meninggal di lokasi. Dibangun tahun 1981, bangunan 12 lantai ini runtuh pada Kamis 24 Juni pukul 1 waktu setempat. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengumumkan keadaan darurat dan mengizinkan pendanaan dan pemberian bantuan bencana kepada Badan Manajemen Kedaruratan Federal untuk memberikan bantuan. Dari Florida, Amerika Serikat, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu sasaran pintu masuk narkoba di Indonesia. Hingga Juni 2021, sebanyak 46 kg narkoba jenis sabu masuk ke wilayah Kepulauan Riau. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan Provinsi Kepulauan Riau sebagai alur perlintasan dan pintu masuk narkoba internasional. BNN mendata hingga Juni 2021 sebanyak 46 kg narkotika berhasil digagalkan peredarannya di Kepulauan Riau. Narkotika jenis sabu menjadi yang paling banyak masuk ke wilayah Kepulauan Riau. Kepala BNN Provinsi Kepulauan Riau, Henry Simanjuntak, mengatakan terdata sebanyak 3.000 orang di Kepri pengguna narkoba dengan rentang usia 15 hingga 50 tahun. Kita merupakan salah satu pintu masuk narkoba yang masuk ke Indonesia. Jadi segala sarana prasarana yang ada di lembaga-lembaga lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pencegahan itu kita kerahkan secara berkoordinasi. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menuturkan prevalensi narkoba di Kepri relatif kecil di angka 0,3 dibandingkan dengan tingkat nasional yang mencapai angka 1,8. Nah, kita juga bersyukur kalau dilihat prevalensi narkoba di Kepulauan Riau ini angkanya relatif kecil 0,3. Tadi kita sudah dengarkan 1,8 secara nasional. Nah, tapi bukan 1,3-nya yang kita lihat sejauh mana kita bisa terus mengeliminir itu. Karena bahaya narkoba itu bukan hanya bahaya yang berkaitan dengan unsur kesehatan, tapi memiliki spektrum yang luas. Ansar mengharapkan seluruh pihak dapat terus memperkuat koordinasi untuk mencegah masuknya narkotika ke Indonesia, khususnya melalui Kepri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Untuk bersama-sama berperang melawan narkoba demi terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau bersih dari narkoba. Pemerintah berencana memberikan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, vaksinasi anak belum dapat dipastikan kapan akan diberlakukan. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan rekomendasi izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Dinas Kesehatan di Tanjung Pinang belum dapat memastikan kapan program vaksinasi untuk anak usia 12 hingga 17 tahun akan dilaksanakan. Pertama, memang kalau kita sudah memulai itu kita harus menunggu surat resmi juga ya. Karena paling tidak surat dari provinsi, ya, karena provinsi itu sebagai pengendali wilayah kerja Kepri kan. Begitu provinsi atas instruksi kementerian itu sudah mengeluarkan kebijakan daerah seperti itu kita akan melaksanakan. Rencana vaksinasi anak ini mengundang beragam reaksi di masyarakat, baik di kalangan remaja sasaran vaksin maupun orang tua. Stefani tahu soal COVID? Tahu. Takut? Enggak takut? Takut. Takut? Ya. Iya. Kalau disuntik vaksin untuk hindari COVID, tingkatkan imun tubuh mau? Mau. Ya. Asal nggak jadi kelinci percobaan.
tanggapan saya itu vaksin itu bagus kalau demi keselamatan. Tapi kita kan harus tahu efeknya, apa ada efek samping untuk anak-anak. Karena ini kan baru mau coba gitu aja kalau saya. Kalau memang memangnya bagus, nggak bikin kejadian apa-apa, ya oke, nggak masalah gitu. Nurul mau nggak divaksin? Mau kok. Kenapa? Karena untuk ini mencegah dari COVID. Karena divaksin itu bikin imun kita kuat sih. Terus jadi daya tahan tubuh meningkat. Nggak takut? Sebenarnya takut, tapi karena udah banyak yang disuntik vaksin jadi ikut aja. Soalnya saran dari RT RW juga, karena dari kepolisian katanya kalau nggak suntik vaksin mau ngurus surat-surat susah. Vaksinasi untuk anak-anak sih bagus, cuman tergantung efek obatnya. Kalau terlalu keras kan kasihan anak-anak. Ya kalau memang membuat anak-anak kita sehat, termasuk semua orang-orang itu menjadi sehat, ya nggak masalah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tim UTV mengabarkan.